ya kan? Bagaimana bisa saya nyikat donasi lah, uangnya aja nggak ada ke saya sama sekali. Kalau yang bisa nyikat donasi siapa ya? Saifuddin. Apakah Yosua TU bisa nyikat donasi? Nggak bisa lah. Percaya nggak? Anda semua dengar ya waktu Yosua TU ngutukin saya ya. Jadi ngapain saya bela-belain dia? Cuman apakah anaknya Yosua TU bisa nyikat donasi? Nggak bisa. Makanya bilang, apakah Saifuddin masuk surga setelah pengorbanannya begitu hebat? Ya, enggak. Sulit sekali. Sulit sekali. Wah, itu nggak main-main ya. Nah, ini semoga Saifuddin dengar ya. Hati-hati. Kamu orang baru ya, kamu nggak ngerti tentang kekristenan, Saifuddin. Hidupmu itu masih kayak orang Islam senggol bacok. Kekristenan itu nggak seperti yang kamu ajarkan itu, yang kamu ngomong-ngomong di itu, enggak ya. Itu suruh kita mengampuni, sama seperti kamu fitnah saya bolak-balik, saya mengampuni kamu. Nah, itulah pengampunan, ya. Pernah nggak saya bongkar hidupnya kamu? Padahal bisa nggak saya bongkar? Oh bisa, rahasia Saifuddin sama saya semua ya. Bisa saya bongkar sekali selesai itu Saifuddin. Tetapi apakah begitu cara Tuhan? Kan enggak. Kita harus saling mendukung, saling mensupport, ya kan? Saya pegang semua rahasianya Saifuddin. Kalau saya tidak mau mengampuni Saifuddin, saya bongkar-bongkar semua. Tapi nggak boleh, itu bukan cara Tuhan Yesus. Itu ya. Cara Tuhan Yesus adalah kita mengampuni. Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Tetapi yang salah tetap salah, ditegur. Ya kita tegur dong. Ya, yang ditegur ya yang itu saja, bagian itu saja, jangan meremen kemana-mana. Ya, nah kalau ini kan meremen kemana-mana si Saifuddin, salah. Itu namanya dendam. Ya, Rosentiana Nababan, silakan. Shalom, Pak Paul. Shalom. Anjing tidak masuk kerajaan surga. Terus, tapi sifatnya anjing itu kan baik, Pak Paul, penurut, setia. Nah, terus, tapi nanti di kerajaan 1000 tahun, binatang masih ada, Pak? Masih. Iya, ada ayatnya itu ya. Ada. Yang Yesaya itu binatang buas dengan anak-anak. Ya. Nah, Yesaya 11, Yesaya 65, Yesaya 66. Iya. Oh, iya Pak Paul, itu aja yang saya tanyakan. Betul. Jadi memang itu nanti kita bahas ya, nanti pas saya tunjukkan ya. Loh, anjing itu baik, loh, kenapa nggak masuk surga? Ya karena memang tidak ada binatang masuk surga, bukan masalah baiknya. Tapi ini lagi cerita anjing-anjing yang anjing kembali kepada muntahnya, ya, dan seterusnya tadi ya. Ini ada yang bilang lagi nih, ada yang bilang lagi kan. Mungkin Song dimasukin roh fulus waktu sikat donasi. Nah pertanyaannya, mana ada saya sempat nyikat donasi? Ya duit aja nggak ke saya, ya kan? Nah inilah namanya ini yang namanya anjing-anjing kan, anjing-anjing. Kenapa? Anjing-anjing itu membabi buta itu kan, kalau lagi bela tuannya kan, ya kan? Bagaimana bisa saya nyikat donasi lah, uangnya aja nggak ada ke saya sama sekali. Kalau yang bisa nyikat donasi siapa ya? Saifuddin. Apakah Yosua TU bisa nyikat donasi? Nggak bisa lah. Percaya nggak? Anda semua dengar ya waktu Yosua TU ngutukin saya ya. Jadi ngapain saya bela-belain dia? Cuman apakah anaknya Yosua TU bisa nyikat donasi? Nggak bisa. Percaya saya. Ya, tidak akan bisa. Ya. Jadi, nah ini ada lagi nih, ini anjing-anjingnya Saifuddin ini kan, si Kombo bilang kembalikan weh. Nah harusnya Saifuddin yang mengembalikan. Nyatanya kan sekarang ribut kan sama istrinya Kace kan. Sekarang Saifuddin sama istrinya Kace lagi ribut masalah uang nih. Ya kan, ternyata Saifuddin ngaku sendiri kalau uangnya masih ada sama dia kan. Tahu? Ya. Jadi sekarang kan jelas kan, Saifuddin ya, saya tidak mungkin bisa menahan uangnya KC karena nggak bisa, nggak ada orang transfer ke saya kan. Gimana caranya?
Oh, rekeningnya pakai rekeningnya Saifuddin. Anda tahu nggak rekeningnya saya? Kan nggak tahu. Kedua, apakah Yosua Tehu bisa, anaknya Yosua Tehu itu bisa, lah uangnya pakai rekeningnya Saifuddin kok, iya kan? Jadi nggak bisa, nggak nyambung. Mau logika kayak apa? Ya, saya ini bekas orang dagang, saya tahu. Saya ini bekas sekuler, saya ngerti. Saya bekas orang bank. Ya, saya pernah kerja di bank, saya ngerti. Ya, cara prosedurnya kayak apa. Nggak bisa. Ya, tidak ada, ya, tidak akan ada hubungannya Yosua Tehu ya bisa mengakses kecuali rekeningnya pakai atas nama Yosua Tehu. Kalau sampai terjadi ya itu berarti bukan si anak Yosua Tehu, pasti Saifuddin ngasih uang ke anaknya, yang benar itu. Nah, kenapa bisa dikasih uang ke anaknya? Ya karena kan buat kerja. Lalu alasannya katanya janjinya nggak dibayar, janjinya memang nggak mau dibayar. Nah, yang maunya gratisan, mental gratisan Saifuddin. Mana ada orang kerja nggak dibayar? Ya, nah itu tadi, ya kan? Begitu ya. Jadi nyatanya kan yang masih pegang duitnya KC kan Saifuddin aku sendiri. Masih ada beberapa ribu dolar katanya kan. Di rekening ini masih ada uang, bukan bahwa saya nggak tahu persis, saya lupa ya ngomongnya apa kemarin ya, ini salah lagi di pelintir ngomong saya fitnah. Pokoknya ini ada uang, dia minta nomor rekeningnya KC, loh kan dia tahu rekeningnya KC, dia sengaja mau tahan. Jadi siapa yang bawa kabur uangnya KC? Apakah Yosua Tehu? Mana tahu, anaknya Yosua Tehu kan cuma nagih upah kerjanya dia. Iya kan? Mana bisa anak Yosua Tehu tuh ngambil rekeningnya pakai nama Saifuddin, dia datang ke bank, dia ambil uangnya, kan nggak bisa. Kecuali Saifuddin kasih ATM-nya ke dia, berarti kan namanya bodoh Saifuddin. Ya, tapi kita mau belajar ya. Nah, ini namanya anjing-anjing tidak masuk surga, salah satunya si Kombo ini, yang membela tuannya dengan membabi buta itu loh. Membela majikannya, membela tuannya membabi buta, tanpa dia ngerti ada apa sebenarnya. Sama ya, Yosua Tehu pun memfitnah saya habis-habisan. Tapi kenapa saya bilang nggak mungkin Yosua Tehu ambil uangnya Saifuddin, itu nggak mungkin. Yosua Tehu ambil uangnya KC itu nggak mungkin, nggak ada hubungannya. Kalau Yosua Tehu ambil uangnya Saifuddin bisa, tapi itu berarti nggak ada kaitannya dengan KC. Kan dia nggak mau tahu itu uangnya siapa, mau namanya bayaran kok. Ya, termasuk pengacara nih, salah satunya pengacara. Pengacara dibayar pakai uang hasil korupsi Hambalang. Apakah pengacara ikut korupsi? Ya enggak lah. Dia kan nggak mau tahu uangnya dari mana. Yang penting saya jadi pengacara, kamu kudu bayar saya. Nangkep nggak? Itu kan jasa, uang jasa. Saya sudah kerja, kamu mau uang hasil lonte, kamu mau uang hasil dari korupsi, kamu mau uang hasil nipu jemaat, saya nggak mau tahu. Jadi nggak akan mungkin. Anda nangkep nggak? Nggak akan mungkin uangnya KC dibawa sama anaknya Yosua Tehu, itu nggak ada urusannya. Adanya Saifuddin ngorbanin uangnya KC dikasihkan ke anaknya Yosua Tehu, itu bisa. Lalu mereka saling tipu menipu, saling urusan ruwet. Nah, tetapi kan yang salah siapa? Saifuddin. Kenapa uangnya KC, uangnya orang? Saya mah kalau dikasih amanah begitu nggak tak pakai dulu buat macam-macam. Itu kan amanah dari donaturnya KC. Anda nangkep nggak? Ya, jadi harus jelas, ya, harus jelas. Jadi siapa yang mungkin nilep uangnya KC? Ya Saifuddin, nggak bisa orang lain, nggak bisa orang lain. Kalau memang uangnya itu ditilep, nah sekarang siapa yang nuduh Saifuddin nilep? Apa saya? Saya nggak pernah. Tetapi saya lagi kasih tahu logikanya, itu logikanya. Cara berpikirnya hukum itu begitu. Ya, jadi kalau Saifuddin terus laporan ke polisi, nih uangnya KC ditilep. KC bisa ngelaporin Saifuddin ya, nih uang saya ditilep sama Saifuddin. Terus Saifuddin bilang, oh uangnya ditilep sama Yosua, nggak bisa. Apakah anak Yosua itu cuma bilang, oh ini uang gajian saya. Bisanya begitu. Ya, mau gaya apapun nggak bisa aja. Ya percaya saya deh, saya ini maklar kasus.
Saya tahu cara prosedur hukumnya bagaimana, cara polisi kerja bagaimana. Ya, lawyer KC nggak bisa. Ya, kemarin kan lawyer sendiri kan itu Pak Renat. Nah, pertanyaan Saifuddin pernah ngomong kalau apa namanya, saya nyerang lawyer KC. Ya, yang saya omongkan benar, nyatanya sekarang KC dituntut 10 tahun. Berarti kan saya nggak salah. Saifuddin salah dari awal, saya sudah bilangin. Kok pakai Komarudin sih? Saya sudah tahu siapa Komarudin dari awal. Saya sudah bilang jangan. Ya, dari awal saya sudah ngomong jangan, ya kan? Nah, ini ada yang ngomong ini provokasi. Enggak, mana ada provokasi? Ya, ini kan saya tadi jelasin orang. Nah ini anjing-anjingnya Saifuddin lagi nih, ya kan? Anjing-anjing juga nih, anjing-anjing tidak masuk kerajaan surga, ya kan? Nah, itulah sebabnya ya kita ini belajar tentang anjing dan lonte. Kebetulan tema ini begitu heboh ya, anjing dengan lonte ini kan. Ada orang yang merasa lebih suci daripada lonte. Saya kasih tahu ya, belum tentu Gilbert itu lebih suci daripada lonte loh. Ya kan? Oke, lanjut dulu ya. C topping. Silakan C topping. Mana nih C topping? Silakan C topping. Shalom Pak C topping. Salam, guten Abend. Guten Abend. Pak Paul. Ya. Mengenai Pak Saifuddin, Pak. Saya juga Pak 2 hari lalu saya sampaikan juga di channelnya Pak Pavel. Saya ini memang termasuk idolanya loh Pak. Ini 5 tahun yang lalu ya Pak ya. Tapi ketika beliau terjun di masalah finance keuangannya Pak MKC, memang beliau total berubah ya Pak ya. Total berubah Pak. Jadi saya lihat beliau ini memang salah ini Pak, masuk dalam lingkungan yang salah Pak. Dia berteman dengan orang yang nggak benar. Jadi saya rasa Pak ya, ini my opini ya Pak ya. Kita doain aja Pak kita butuh sih Pak Saifuddin Ibrahim dan Pak Paul ini di luar kan Pak. Kalau di dalam negeri kan sudah habis kan Pak. Jadi kalau saya pribadi Pak, kita butuh Pak seperti Pak Saifuddin ini Pak, karena dia seperti anaknya menyatakan bahwa dia ini adalah seorang ustadz ketika di TV One ya Pak ya. Anaknya si Sawan itu menyatakan bahwa Habib ini benar-benar dia memang ustadz dan menguasai kitab sucinya saudara kita ini ya Pak ya. Jadi yang mau saya maksud di sini Pak Paul, mungkin untuk Pak Saifuddin ini ya kita bawa dalam doa Pak supaya apa yang dilakukan Pak Paul ini jadi bisa duet gitu loh Pak. Ya kita kan perlu juga Pak yang kita di sini dalam negeri kan ingin tambah wawasan ya, seperti Pak Paul ini kan menguasai memang Alkitab, apologet, kalau beliau kan memang Al-Quran kan Pak ya, kitab suci saudara kita yang Muslim. Tapi kalau yang teman-teman kita yang mereka bertikai itu memang abal-abal semua kalau saya bilang itu Pak. Saya bisa baca Pak, mereka itu kan motivasinya mamon kan Pak. Dan sekarang tersingkap Pak. Dan sekarang udah hukum sosial Pak yang menghajar mereka semua kan Pak. Dan saya yakin, saya juga bingung ya Pak Paul, kenapa fear mereka tuh kalau fanatismenya kok masih luar biasa Pak ya terhadap orang-orang yang saya nggak mau sebut namanya lah Pak. Ya, yang sudah salah, jelas salah. Dan ada yang ini aja mau saya tanya Pak Paul, kenapa Pak masih banyak saudara kita viewer netizen yang Kristen ini yang masih sempit pemikirannya? Itu aja Pak Paul. Thank you. Habib Rizik saja masih populer loh. Setan itu pengikutnya kan memang banyak kan. Jadi wajar saja. Nah itu makanya kita mau cerita hari ini anjing dan lonte, ya kan? Kenapa kita harus cerita? Karena kita seringkali terbius. Saya pernah terbius juga dengan hal-hal seperti itu ya. Makanya hari ini kita mau belajar itu ya, sebentar. Masih 20 menit lagi ya, 20 menit lagi nanti kita bicara itu. Nah, nanti kita bahas itu ya. Kenapa mereka masih ada seperti itu? Itu wajar. Wajar. Ya. Manusia itu senang hidup dalam ilusinya dan dia tidak mau. Dan dia tidak mau lepas dari ilusinya. Begitu ada yang ngasih tahu yang benar, orang yang ngasih tahu yang benar ini akan dikeroyok. Akan dikeroyok. Ya kan? Dan lalu gimana akhirnya?
Dibantai pokoknya. Tinggal kalau yang yang ngasih tahu yang benar ini memang dari Tuhan, ya dia tetap akan berdiri. Kalau nggak dari Tuhan ya habis. Nabi-nabi itu kan ketika ngasih tahu orang Israel untuk bertobat, apakah bertobat? Enggak, malah dibantai kan. Tetapi kan nabi-nabi ini kan karena dia dari Tuhan, ya. Kalau nabi-nabi yang sama Tuhan, dia nggak mendekat arah sama Tuhan, dibantai mati harus selesai. Tapi kalau dia dari Tuhan, wah dia akan menjadi menjadi ruwet itu pokoknya kalau berani sama nabi-nabi ini kan, yang dari Tuhan ini kan. Bukan masalah nabi-nabi yang enggak, disertai dengan tanda ajaib ini kan. Disertai dengan tanda-tanda ajaib. Sehingga nubuatannya terjadi, apa segala macam. Wah ini tambah ruwet itu orang-orang Israel ini kan. Nah itu makanya kita harus, kalau kita menyuarakan beda antara penghakiman dengan suara kenabian. Suara kenabian itu pun ada bayarannya. Ada harga yang harus dibayar. Nah kita harus konsisten. Harus konsisten kita. Masalahnya banyak orang tidak konsisten. Tetapi jangan takut. Ya, selalu nanti akhirnya orang akan bertobat. Kalau kita konsisten. Ya kan sudah di firman Tuhan, terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengatakan dosanya diampuni, dosanya kan diampuni. Kalau kamu mengatakan dosanya tetap ada, dosanya kan tetap ada. Tapi saya bilang, Saifuddin tuh ya, saya sudah memberikan, lepaskan pengampunan buat Saifuddin dan Yosua Tewu. Tetapi ya tadi di awal saya bilang, kalau Saifuddin tidak mau mengampuni Yosua Tewu, maka dia tidak akan masuk kerajaan surga. Kalau Saifuddin tidak mau melepaskan pengampunan, ya pengampunan itu nggak cuma di mulut ya, tapi juga dalam tindakan. Saifuddin tidak akan masuk kerajaan surga. Makanya bilang, apakah Saifuddin masuk kerajaan surga setelah pengorbanannya begitu hebat? Ya, enggak. Sulit sekali. Sulit sekali. Wah itu nggak main-main ya. Nah ini semoga Saifuddin dengar ya. Wah, hati-hati. Kamu orang baru ya, kamu nggak ngerti tentang kekristenan Saifuddin. Hidupmu itu masih kayak orang Islam senggol bacok. Kekristenan itu nggak seperti yang kamu ajarkan itu, yang kamu ngomong-ngomong di itu, enggak ya. Kristen itu suruh kita mengampuni, sama seperti kamu fitnah saya bolak-balik, saya mengampuni kamu. Nah itulah pengampunan. Ya, pernah nggak saya bongkar hidupnya kamu? Padahal bisa nggak saya bongkar? Oh bisa, rahasia Saifuddin sama saya semua ya. Bisa saya bongkar sekali selesai itu Saifuddin. Tetapi apakah begitu cara Tuhan? Kan enggak. Kita harus saling mendukung, saling mensupport, ya kan? Saya pegang semua rahasianya Saifuddin. Kalau saya tidak mau mengampuni Saifuddin, saya bongkar-bongkar semua. Tapi nggak boleh, itu bukan cara Tuhan Yesus. Itu ya. Cara Tuhan Yesus adalah kita mengampuni. Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Tetapi yang salah tetap salah, ditegur. Ya kita tegur dong. Ya, yang ditegur ya yang itu saja, bagian itu saja, jangan meremen kemana-mana. Ya, nah kalau ini kan meremen kemana-mana si Saifuddin, salah. Itu namanya dendam. Sama seperti saya nih, saya kejar si Gilbert ini kan, akhirnya yang saya ngomong ini kan terjadi juga, akhirnya Gilbert dikejar sama tukang pajak kan. Nah, ini kan tadi judul covernya kan Rara dan pawang hujan dan tukang pajak kan judul di covernya kan. Karena pawang hujan ini kan disebut dengan lonte kan, pelacur rohani kan. Nah sama dengan tukang pajak ini kan nanti yang masuk kerajaan surga, tukang pajak masuk kerajaan surga lebih dulu daripada Gilbert. Kan, nah makanya judulnya kan serem-serem kita ini. Wah ini cocok semua ya. Nanti kita jelaskan ya 15 menit lagi. OT lanjut.